Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur pagi hari ini oleh perkenanan Tuhan kita dapat bertemu lagi, berjumpa lagi dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat dan diberkati Tuhan. Nah, itu sebabnya pagi yang baik ini mari sediakan hati kita, sediakan diri kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pagi yang baik ini kami sungguh bersyukur untuk segala anugerah Tuhan, kasih kemurahan kebaikan Tuhan yang kami nikmati sampai saat ini. Pagi yang baik ini kami mau mendengarkan firman Tuhan mendasari seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kami naikkan syukur kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan lewat renungan firman Tuhan yaitu ujian iman. Mari kita perhatikan bersama-sama firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-22 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, lewat firman Tuhan pagi hari ini kita belajar setelah Tuhan mengaruniakan keturunan kepada Abraham, yaitu Ishak melalui Sarah istrinya, maka kita juga dapat memperhatikan bagaimana Tuhan kembali menguji iman daripada Abraham. Di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini, kita mau belajar bagaimana ujian iman itu dihadapi oleh Abraham dan bagaimana aplikasinya di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Nah, hal yang pertama yang kita dapat perhatikan bersama-sama yaitu ketaatan kepada Tuhan. Nah, kita memperhatikan bagaimana di dalam ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-8 kita memperhatikan bahwa Allah menguji iman Abraham. Tapi melalui ujian ini kita melihat bagaimana ketaatan Abraham kepada Tuhan. Ketaatan Abraham kepada kehendak Tuhan. Taat di tengah-tengah satu keadaan kondisi yang Abraham sendiri belum mengerti. Yang Abraham sendiri belum memahami. Bahkan mungkin di luar daripada akal yang normal, yang sehat, akal sehat daripada Abraham. Sebagai orang-orang percaya mungkin kita juga akan berpikir, kan Tuhan yang memberikan keturunan, kenapa Tuhan meminta lagi untuk dikorbankan? Bapak Ibu jemaat yang kekasih, hari ini, pagi ini kita belajar bahwa sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang beriman, kita perlu belajar untuk taat kepada Tuhan. Walaupun di tengah-tengah satu keadaan kondisi yang belum kita mengerti, belum kita pahami tentang bagaimana kehendak Tuhan dalam hidup kita. Tapi sebagai orang percaya, kita mau belajar untuk taat kepada Tuhan, belajar untuk tunduk kepada kehendak Tuhan, patuh kepada kehendak Tuhan, sebagaimana yang Abraham lakukan. Dia taat melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Yang kedua adalah penyerahan diri secara total kepada Allah. Di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12, satu penyerahan diri yang utuh, satu penyerahan diri yang sepenuhnya kepada Allah ketika Allah
menguji iman daripada Abraham. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menghadapi ujian iman di dalam hidup ini, kadangkala kita tidak secara total menyerahkan diri kita kepada Allah. Kadangkala di tengah-tengah setiap ujian iman yang Tuhan izinkan kita hadapi, kita alami, yang ada hanyalah apa? Omelan. Yang ada hanyalah apa? Protes kita atas keadaan, atas situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Yang ada adalah persungutan. Dari sini kita belajar bahwa sebenarnya kita belum menyerahkan diri secara total, secara utuh kepada Tuhan. Berbeda dengan Abraham. Ketika Tuhan menguji Abraham, maka Abraham menyerahkan secara total kehidupannya, secara penuh kehidupannya kepada rancangan Tuhan di dalam kehidupannya. Sekalipun dia tidak mengerti, dia tidak memahami, tapi dia belajar menyerahkan sepenuhnya kehidupannya, menyerahkan total kehidupannya kepada Allah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, apapun keadaan kita saat ini, marilah belajar menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan. Yakinlah bahwa ujian iman, proses iman yang sedang kita alami hari ini, tentunya akan membawa kita semakin hari, kita semakin dewasa di dalam iman kepada Tuhan. Dan yang ketiga yang kita perhatikan bersama-sama lewat firman Tuhan pagi hari ini, di balik ujian ada berkat. Di dalam ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, di balik setiap ujian iman yang kita hadapi dalam hidup ini, percayalah bahwa ada berkat yang Tuhan sediakan. Ada berkat yang akan kita terima di dalam hidup ini. Sekalipun hari ini kita tidak tahu, kita belum tahu, kita belum mengerti, tapi kita percaya di balik segala ujian yang Tuhan lakukan dalam hidup kita, proses demi proses iman di dalam hidup kita, kita akan menerima berkat-berkat Tuhan. Bahkan kita akan dijadikan Tuhan menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Biarlah firman itu jadi rema dan berkat di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan, melangkah bersama Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.